Sebetulnya itu adalah value seorang PR yang sudah paling tinggi. Ketika wartawan mau menulis sebuah berita, dia mengkonfirmasi kepada kita, itu adalah derajat yang paling tinggi dari seorang PR. Ya, saya nyambung yang disampaikan tadi ya, bahwa sampai pada titik meninggalkan dunia wartawan. Ini kira-kira pada saat itu apa yang kira-kira menyebabkan, oh ini saya harus ini nih, harus mencoba dunia lain, mencari tantangan lain. Ini apa kira-kira titik itu pada saat yang bagaimana? Ya sebetulnya karena keadaan juga. Karena keadaan artinya saya ini kan merasa sudah memberikan kontribusi yang sangat baik. Terus kemudian karena ini juga pesan buat adik-adik, sebenarnya kita itu dipuji itu nggak selalu baik buat kita. Kalau saya itu kan selama berkarir di Jawa Pos itu terlalu banjir pujian begitu. Ya. Dan itu tidak sampai pada puncak menjadi wakil pemimpin redaksi. Dan itu tidak selalu baik buat kita. Dan ini paling cepat daripada saya. Jadi saya sama-sama jadi wartawan, dia paling dulu jadi redaktur. Jadi tidak selalu baik, karena membuat kita merasa bisa segalanya. Dan kemudian membuat kita juga mungkin kecewa. Nah ini juga saran buat adik-adik yang sekarang baru lulus dan lain sebagainya. Jalanilah proses dalam hidupmu itu senyaman mungkin dan selama membuat kamu itu bahagia, menyenangkan, happy. Hatimu itu happy, pikiranmu happy, itu dulu. Jangan terlalu result oriented. Jadi proses oriented aja. Prosesnya dijalani yang baik, resultnya itu pasti akan datang. Karena apa? Kalau kita terburu-buru juga mengejar karir A, karir B dan lain sebagainya, karena pasti kita sampai pada satu titik, ketika kita sudah di situ, kita kemana lagi? Misalnya nih kita punya ambisi menjadi seorang direktur, menjadi seorang direktur utama dan lain sebagainya. Nanti setelah kita di situ, terus mau apa sih kita? Karena hakikatnya ternyata bukan di situ. Hakikatnya adalah bagaimana kita bisa membangun diri kita itu menjadi benar-benar the real khalifah fil ard tadi, menjadi khalifah di dunia ini, memberi kontribusi yang banyak pada masyarakat. Kalau kita masih sibuk dengan urusan diri kita nih Mas Kum, kita belum berhasil kalau menurut saya. Jadi orientasi tujuan pun sudah saya geser. Kalau dulu saya berambisi. Kapan itu orientasinya digeser itu? Ya nggak lama. Artinya ya seperti 3 tahun 4 tahun terakhir lah ya. Jadi setelah saya renung. Ini termasuk bagian dari terlambat menyadari itu. Saya juga terlambat. Jadi semua serba terlambat sebetulnya. Lebih baik terlambat daripada lupa. Karena dulu terlalu ambisius. Ambisius pingin dan tercapai. Saya tercapai jadi direktur di Jawa Pos usia 33 kan di Jawa Pos Group. Usia 33 udah menjadi direktur SBO TV ya kan di Jawa Pos sebagai Wapemret. Tapi kemudian 1-2 hal saya menerima tantangan lain itu membuat saya down. Karena saya jadi dari seorang direktur ya, walaupun direktur di anak perusahaan ya, bukan di holdingnya di Jawa Pos. Kemudian saya menjadi seorang manajer, Pak, di perusahaan. Walaupun manajer di perusahaan TBK yang besar ya kan, tapi saya menjadi manajer. Dan saya sempat motong, artinya bukan motong ya, artinya menyerah, give up, saya pamit, saya resign. Sempat keluar sebentar. Ya, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu baik dan saya itu dikelilingi oleh teman-teman dan orang-orang yang sangat baik sehingga ketika saya keluar itu tidak boleh. Ditelepon lagi, saya udah pulang ke Surabaya, ditelepon lagi suruh datang ke Jakarta. Kemudian ditawari mauku apa, aku pokoknya nyamannya kerja gimana coba. Sampai dikasih, masa ya kita terus kemudian menolak. Ya berarti Anda memang dibutuhkan pada saat itu. Kalau Anda nggak dibutuhkan ya nggak begitu kan, berarti dia butuh Anda, mereka butuh Anda kan begitu. Ya ini luar biasa, ini jarang ini ada karyawan seperti ini, jarang sekali. Ya bro, ini saya mau tanya ini tentang dunia jurnalistik sekarang ini. Ini kan Anda tak tanya, ini kan kalau dulu ada di dalam ya sebagai wartawan, sekarang ada di luar ini. Melihat dunia jurnalistik sekarang ini seperti apa? Kalau misalnya saya minta untuk menilai itu potret wartawan, kemudian jurnalistik sekarang ini itu bagaimana? Termasuk tantangannya. Saya prihatin, terus terang aja. Saya dengan jurnalisme di Indonesia sekarang sangat prihatin. Kita sebagai wartawan di era tahun 90-an ya, bagaimana sebuah informasi itu harus dicari, harus diverifikasi, kemudian harus ditulis dengan baik, harus diedit, baru harus dibagikan kepada publik. Sekarang itu semua orang merasa bisa menjadi wartawan. Dan yang sangat saya prihatinkan dan sayangkan adalah ketika wartawan yang bekerja di perusahaan media, yang benar-benar perusahaan media, mengikuti tren sosial media.
Itu saya sangat prihatin. Gimana maksudnya itu? Contohnya Maksudnya begini, gimana? Anda menyaksikan TV ini, teman-teman lihat di TV, atau lihat di berita online lah, yang paling sering, bahkan berita media cetak lah. Kalau kita melihat penjaga roh jurnalisme itu media cetak, kita lihat juga seringkali mereka memberitakan konten yang itu ada di sosial media. Misalkan ada artis ya kan yang lagi viral. Nah, itu terus kemudian itu dijadikan sebuah berita dan yang menjadi narasumber di dalam berita itu adalah komen dari netizen di dalam konten sosial media. Ada itu. apa dengan itu kalau menurut Anda? Apanya yang salah? Satu, wartawan tidak bekerja dengan baik. Oh. Dia bukan Nggak mau repot maksudnya. Bukan hanya tidak mau repot, dia tidak memahami esensi jurnalisme itu seperti apa. Karena jurnalistik itu bukan sekedar membagikan informasi, tetapi informasi itu harus kredibel, harus ada value-nya. Ada news value-nya. Kalau itu kan nggak ada news value-nya. Artinya sekarang itu saya tidak melihat ada tembok pembatas yang sangat tegas mana itu yang media beneran, konvensional media lah kalau kita sebut, dengan yang sosial media. Itu sudah baur, ya, sudah. Jadi nggak ada batasannya media mainstream lah ya. Media mainstream dengan media sosial. Nggak ada batas. Artinya kita itu sudah sulit mengukur bahwa, dan sayangnya masyarakat kita akhirnya lebih cenderung prefer untuk menikmati konten-konten di sosial media, baik itu YouTube, terus kemudian Instagram. Kalau Facebook mungkin generasinya lebih old fashion ya, lebih agak generasi kita. Tapi kalau Instagram sekarang ada TikTok dan lain sebagainya, itu viral. Itu viral dan memang ini tidak ada perlawanan dari teman-teman media, hanya bisa prihatin, hanya bisa ngelus dodo istilahnya, dan hanya bisa membiarkan generasi masa depan bangsa Indonesia ini akan terjerumus masa depannya karena mereka menikmati informasi yang, mohon maaf, mungkin lebih banyak garbage sampah itu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang saya ingin tanya tentang ini penilaian terhadap wartawan ya. Ini kan teman-teman saya itu diantaranya itu masih ada yang takut dengan wartawan. Ya, meskipun mereka ini jelas-jelas PR ya, public relation ya, tetapi mereka itu kadang masih takut sama wartawan ini. Nah, Anda pernah nggak merasakan hal yang sama? Misalnya takut dengan wartawan. Jadi, ini apa yang membuat mereka takut dengan wartawan ini? Saya bukan klaim ya ini Mas Kum ya. Jadi sebelum saya masuk tahun 2009, perusahaan sawit maupun industri sawit itu tidak punya bidang komunikasi. Saya adalah yang membangun bidang komunikasi di industri sawit pertama kali. Dulu ada sih komunikasi tapi sporadis 1-2 orang yang melakukan itu, tetapi tidak sistematis. Sekarang sudah sistematis. Dan kalau itu kita ada lihat yang bikin sistemnya, yang mengawali. Kemudian bahwa perusahaan-perusahaan lain melakukan hal yang sama, bagus. Nah, dulu sama kayak misalnya di perusahaan perkebunan sawit seperti itu, ya semua alergi dengan wartawan. Ada wartawan masuk, waduh. Kenapa? Apa yang membuat mereka alergi? Persepsi. Lah ya apa? Dipersepsikan seperti apa wartawan itu? Jadi persepsi ya, mohon maaf, karena memang persepsi satu, mereka mencari-cari informasi. Artinya wartawan itu menganggap, orang perusahaan menganggap bahwa perusahaan ini selalu menjadi objek dari pemberitaan, sehingga ada wartawan-wartawan yang kemudian mencari celah di mana perusahaan tersebut atau institusi tersebut bisa ditulis pada dalam sudut pandang yang kemudian itu tidak baik. Begitu. Dan pada saat itu tidak bisa bedain wartawan yang masalahnya profesional sekarang, atau yang belum saya kasih masukan. Artinya sekarang banyak sekali kan media online, saya nggak tahu jumlahnya, mungkin ratusan ribu ya. Dewan Pers, saya belum tanya ke sahabat saya yang di Dewan Pers berapa sih jumlah media online, tetapi saya melihat kan Dewan Pers juga melakukan verifikasi ya, verifikasi media-media itu, tapi saya melihat itu belum cukup efektif bagi bagi objek pemberitaan ini untuk kemudian benar-benar bisa menjadikan itu sebagai acuan untuk menyeleksi wartawan. Karena kalau kemudian kita sudah berhubungan dengan media, ketika itu sudah, misalkan saya ngundang nih dalam satu jumpa pers, saya ngundang 30 media, kemudian yang hadir 50 media, saya juga tidak dalam posisi bisa melarang mereka untuk tidak hadir, apalagi kalau misalkan kita melakukan public expose, kita perusahaan TBK. Dan sering ya gitu ya, yang diundang 30 yang datang lebih banyak. Itu sudah lebih baik. Kalau dulu zaman saya awal menjadi PR itu untuk perusahaan TBK seperti di mana saya bekerja, itu wartawannya bisa 150 sampai 200. Padahal banyak yang nggak diundang.
Ya pasti nggak diundang lah, karena nggak mungkin pasti. kita mengundang sebanyak itu. Paling undang 50. Tapi itu tetap udah banyak. dilayani dengan baik. Tetap kita layani dengan ya. baik. Artinya melayani dalam arti kalau mereka memang mencari informasi ya kita bagikan informasi itu. Itu seperti itu. Tapi ya memang akhirnya saya tertibkan. Saya tertibkan ya saya memang membuat satu trik gitu, teknik untuk internal kita sebetulnya untuk saya bagikan bagaimana menghadapi wartawan. Artinya siapa sih yang kemudian bisa kita gandeng dan lain sebagainya. Gimana caranya? Ya saya tetap akan punya list. Jadi saya punya hak prerogatif untuk membuat list siapa yang bisa saya undang. Tapi saya tidak ngawur membuat listnya. Artinya ketika media itu memang, misalnya media cetak dan itu memang mereka terbit secara reguler dan lain sebagainya, ya tetap itu menjadi bagian yang kita undang. Tapi sekali lagi ketika kita dihantam dengan pemberitaan pers, saya juga ke tim saya sendiri di kantor, saya menjelaskan bahwa itu tidak apa-apa. Jadi diberitakan, nggak usah panik dan nggak usah takut, nggak apa-apa. Karena kita kalau ketika menghadapi media pers gitu, jalur kita itu memang tidak ada pilihan. Jalur kita penyelesaian sengketa pers itu, penyelesaian pemberitaan sengketa pers itu hanya bisa dilakukan di Dewan Pers. Seperti itu. Ya itulah yang saya. Jadi kalau kita diberitakan kemudian menurut kita tidak fair, tidak objektif, ya kita mengadu ke Dewan Pers. Pernah nggak Anda mengadukan media ke Dewan Pers? Ya beberapa kali lah pernah. Resmi secara resmi. Karena memang terlalu tendensius dalam arti kita diberitakan tiap hari dan lain sebagainya. Dan itu tidak menyebabkan hubungan menjadi tidak baik dengan wartawan, media itu? Pada akhirnya pimpinan media tersebut, saya tidak menceritakan media mana, dan sepertinya sudah diberhentikan juga dari media yang bersangkutan. Wartawannya? Ya, sudah diberhentikan. Karena saya juga punya banyak teman juga pimpinan media, tapi saya menjelaskan faktanya. Karena kalau memang faktanya objektif, ya nggak apa-apa. Masalah ditulis. Tapi saya bersyukur, karena sekarang teman-teman media misalkan ketika menulis sesuatu tentang perusahaan di mana saya bekerja, dan itu tone-nya adalah akan negatif terhadap image perusahaan, mereka akan minta konfirmasi ke saya. Sebetulnya itu adalah value seorang PR yang sudah paling tinggi. Ketika wartawan mau menulis sebuah berita, dia mengkonfirmasi kepada kita, itu adalah derajat yang paling tinggi dari seorang PR. Sehingga apa, ketika beritanya muncul sudah both side coverage begitu. Tapi kalau ujuk-ujuk muncul, ya berarti Anda nggak punya hubungan yang baik dengan media. Nah itu sesuatu yang sebetulnya bisa kita kelola. Yang sekarang menjadi tantangan baru lagi di dunia PR adalah menghadapi arus viral di sosial media. Itu cerita yang berbeda lagi. Itu cerita berbeda. Anda punya pengalaman ya. Panjang lagi itu panjang nanti ceritanya. Dan ada juga cara yang istilahnya yang untuk menghadapi seperti itu punya ya. Ya segala kita punya banyak strategi lah, dalam arti tidak semua bisa saya bagian. Dan ini bagian dari detail yang harus Anda ketahui dan pelajari. Ini tidak terlalu detail menurut saya. Artinya ini pekerjaan yang maksud saya tentang bagaimana caranya untuk mengatasi berita viral itu Anda benar-benar menguasai secara detail ya. Tim saya tidak bisa membohongi saya kalau terkait dengan pemberitaan. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia misalkan dia posting sesuatu, dia bilang tidak sengaja, saya akan bisa tahu bahwa dia sengaja atau tidak. Wah, ini menarik ini. Karena menarik. Dan ini informasi mungkin kelebihan itu. Pernah jadi wartawan itu barangkali ya. Ada manfaatnya ya. Ya mohon maaf, kita kadang-kadang tim kita ini mungkin takut sama kita, sehingga dia tiba-tiba share sebuah berita yang itu sebetulnya jadi tidak semua, bahkan di tim kami sendiri misalnya, atau saya lihat banyak juga para PR yang lain itu tolok ukurnya itu kadang-kadang tidak sama. Misalkan ini dianggap baik, terus kemudian belum tentu itu. Misalnya saya ambil contoh lah, ini biar gampang ya ilustrasinya. Misalkan ya kita menulis sebuah berita tentang satu perusahaan perkebunan sawit siapapun. Ditulis besar-besar laba bersih perusahaan A misalkan mencapai 1 triliun. Di tengah pandemik perusahaan A meraih laba bersih 1 triliun. Baik nggak menurut Mas Kum berita itu? Baik kan? Ya. Bagi kami belum tentu baik. Apa kaitannya sama pajak? Enggak, karena banyak nanti. Misalkan berita ini viral di salah satu daerah lah di luar konteks Jakarta seperti itu. Kemudian viral dan itu kemudian ada lawan-lawan kita dalam arti LSM atau masyarakat, ada orang-orang ya yang mengaku sebagai tokoh masyarakat dan lain sebagainya, mereka berseberangan dengan kita, itu akan mencari celah loh. Kok labanya segini terus kemudian tanggung jawab sosialnya, mereka banding-bandingkan seperti itu. Itu fenomena di masyarakat kita masih seperti itu. Dan itu cukup merepotkan bagi perusahaan. Artinya menambah pekerjaan lah, bukan bagi perusahaan sih, bagi PR-nya.
kalau bosnya, kalau direksi kan tidak pernah ngurusin itu kan langsung. Pokoknya apa kata inilah, minta laporan lah ya. Nah, ini kaitannya dengan sawit ini kan. Anda sebagai ketua GAPKI bidang komunikasinya. Ini ngomong tentang sawit. Ini sepengetahuan saya ya. Baru kali ini sawit ini kan sudah ada sejak puluhan tahun, mungkin bahkan ratusan ya. Tapi yang menjadi industri yang benar-benar maju itu kan puluhan tahun ya. Nah, cuma kan saya baru tahu bahwa ada juru bicara yang sering muncul. Saya buka Google itu Tovan Mahdi itu sawit gitu. Saya sawit sama Tovan Mahdi ini dua hal yang menurut saya tidak bisa dilepaskan lah. Pertanyaan saya, kenapa kok butuh juru bicara ya sawit ini ya? Sebelum saya cerita ke situ, saya ingin sampaikan ya, ini bukan kita membanggakan diri atau nanti hari ini kami ada jumpa pers juga, itu memaparkan kinerja industri sawit Indonesia. Ini konteksnya adalah nasional selama pandemik semester 1 2020 dan alhamdulillah positif. Januari sampai Juli. Dan itu positif ya. Kalau nggak ada positifnya sawit, itu apa maksudnya? Harganya naik. Harganya bagus. Kontribusi kita terhadap penerimaan negara masih sangat tinggi. Iya. Mungkin 10 miliar US dollaran, saya coba belum cek lagi. Semester 1 ini di tengah pandemik. Ketika sektor lain seperti migas harganya turun, ketika pariwisata itu mungkin tinggal 10%. Ya. Kita masih positif. Artinya kalau Indonesia tidak ada sawit, mungkin kontraksi kita bukan 5%, Mas Gung. Kontraksi pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih dalam lagi. Nah, kenapa sekarang minus 5% kan? Minus 5%. Nah, kenapa kemudian kok perlu seorang juru bicara? Jadi sawit ini bersaingnya adalah dalam pasar minyak nabati global. Jadi kita itu di dunia ini, ya kan, minyak nabati itu kan bisa dipakai untuk apapun, misalkan untuk makanan, untuk oleochemical, untuk energi sekarang. Nah, sawit ini bersaing dengan minyak nabati non sawit. Minyak nabati non sawit itu apa? Kalau produksi dari Amerika seperti kedelai, bunga matahari, terus kemudian ini rapeseed, kemudian canola, kemudian banyaklah macam-macamnya, termasuk zaitun dan lain sebagainya di situ. Nah, ini ini menjadi pesaingnya sawit dan sejak 15 tahun terakhir dalam pangsa pasar minyak nabati dunia, sawit itu sudah menjadi nomor 1. Sawit Indonesia nomor 1. Sawit Indonesia dan Malaysia, karena produsen minyak sawit di dunia ini hanya 2 negara yang terbesar. Indonesia dan Malaysia itu sudah 85% produksi. Dan Indonesia mengungguli Malaysia. Separuhnya. Indonesia 52 juta ton, Malaysia hanya sekitar 21 juta ton, nggak ada separuhnya lah Malaysia. Jadi, terus kemudian karena bersaing dengan minyak nabati yang itu notabene dihasilkan oleh negara-negara maju, negara-negara Eropa, Amerika, dan mereka pasti akan melakukan segala cara untuk mendiskreditkan kebakaran jenggot lah dengan adanya sawit. Jadi misalkan sawit ini tidak sehat, kemudian sawit ini merusak lingkungan. Itu kampanye yang digaungkan oleh mereka. Itu, kalau kita diam, masyarakat di kita, paling nggak saya membangun persepsi di masyarakat kita dulu, Mas Gun. Kalau masyarakat kita ini persepsinya saja negatif, bagaimana kita mau ngomong keluar? Nah, sekarang ini kita rapikan dan alhamdulillah kalau dilihat dari tren pemberitaan, kalau dulu di awal saya masuk tahun 2009, itu mungkin pemberitaan di media ya, online maupun cetak, itu 80% negatif tentang sawit. Tahun berapa itu? Kapan? 2009. Sebelum 2009 lah. Berapa persen negatif? 80%. 80% tentang sawit negatif. Pasti soal isu kebakaran. Sekarang ya kita sudah lebih banyak positif, mungkin 70% positif. Gimana cara ngukurnya itu? Kita punya data statistiknya karena semua pemberitaan tentang sawit itu kita tabulasikan, kemudian diukur trennya, topiknya tentang ada kita. Dan itu adalah hasil kinerja atau hasil bukan hanya perusahaan saya sendiri, bukan hanya dari saya sendiri, tapi ketika saya mengawali, ketika di perusahaan saya bekerja sekarang itu mengawali divisi komunikasi, di asosiasi juga ada bidang komunikasi, kemudian perusahaan-perusahaan lain yang besar itu terutama merasa perlu juga membangun bidang komunikasi. Ini peluang karir buat teman-teman yang ingin berkarir di dunia komunikasi. Misalkan teman-teman dari perguruan tinggi di Malang, lulusan komunikasi, ya udah masuk ke sawit karena kedepannya sawit ini semakin besar, bukan semakin tenang, tapi semakin banyak musuhnya. Berarti ke depan semakin banyak lagi juru bicara seharusnya tentang sawit ya. Kita kan sudah senior ini, Mas. Sudah senior. Perlu regenerasi lah. Iya. Mestinya itu lahir dari Malang ya. Malang, ya. Di Malang banyak yang jurusan komunikasi. Karena selama ini masih dipegang orang Pasuruan. Ya, Tovan ini dari Pasuruan. Baik, Bro. Ini terakhir ya.
apa kira-kira pesan ya? Pertama bagi wartawan ya, bagi wartawan, kemudian yang kedua pesan bagi para praktisi komunikasi. Ya, jadi saya kira pengalaman Anda ini kan cukup menarik ya. Bergelut di dunia komunikasi, bergaul dengan banyak media dan wartawan dan mengawali sesuatu yang sulit gitu kan. Ya, 80% image tentang sawit tahun 2009 itu negatif, ini berusaha dibalikkan sehingga sekarang ini menjadi lebih banyak positifnya daripada ini. Nah, ini barangkali punya insight ya bagi para praktisi komunikasi. Oke, dua itu ya. Satu untuk wartawan. Untuk wartawan, teman-teman wartawan harus mengubah mindset berpikirnya. Harus mengubah bahwa zaman ini udah berubah, bahwa teknologi digital, komunikasi digital itu sesuatu yang tidak kita elakkan. Keniscayaan. Kita sekarang menghadapi arus informasi yang sangat masif dan sayangnya kualitas informasinya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak kredibel informasinya, hoax, jadi banyak hoax. Nah, teman-teman yang bekerja di pers, di dunia jurnalistik mempunyai tanggung jawab moral yang sama. Karena itu kenapa saya, Kurniawan, kemudian membuat channel YouTube walaupun sampai hari ini belum viral ya kan, dan belum bisa mengalahkan YouTuber-YouTuber yang hebat di sana. Tetapi teman-teman kalau mengikuti konten di dalam YouTube kita, semua informasi yang kita sampaikan kredibel, berdasarkan fakta yang memang terjadi, berdasarkan referensi yang kita baca. Bahkan beberapa case kita juga melihat sendiri di lapangan. Bahwa ada sudut pandang kita masukkan di situ, itu sah-sah saja. Tetapi sekarang semuanya merasa bisa mengatakan apapun. Saya salut kepada salah seorang artis, saya tidak sebutkan namanya di sini, yang dia membatasi diri untuk tidak ikut-ikut membuat konten sosial media terutama YouTube karena dia merasa dia takut salah. Kita ngomong satu, dia takut salah karena dia sadar bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus sesuai bidang dan kompetensi kita. Nah, ini adalah ruang besar yang harus diisi oleh teman-teman wartawan. Jadi jangan merasa terus kemudian media konvensional ini tergerus zaman, media cetak, media online yang tergerus zaman, kemudian kita diam dan kita menikmati cara berpikir seperti kita menjadi wartawan di zaman dulu. Itu salah. Kita harus mengubah, nggak apa-apa. Misalkan kita kayak saya nih usianya sudah hampir 50 tahun misalkan begitu, ya nggak apa-apa. Tetap kita cara berpikirnya harus, saya terus terang soal sosial media, soal digital communication, saya dialognya dengan anak saya, dengan anak saya, karena saya lihat anak saya di sosial media milenial bisa cepat viral. Nah ini saya tanya anak saya apakah mengikuti informasi misalkan tentang isu Palestina dan lain sebagainya, ternyata nggak ngikutin. Nah tapi kita malah Anda yang ikut TikTok ya. Jadi tapi ini harus kita transformasi karena teman-teman kalau nggak punya informasi latar belakang tentang sejarah dan lain sebagainya, atau informasi tentang yang sifatnya inspiratif dan lain sebagainya, dan kita ini hanya termakan dengan konten-konten yang hoax misalkan seperti itu, ya kita tidak akan jadi apa-apa nanti. Teman-teman akan benar-benar digilas zaman. Ini arus besar ini harus kita lawan, dan yang bisa melawan arus besar sosial media ini adalah wartawan. Karena wartawan yang tahu ilmu bagaimana sebuah informasi itu harus dibagikan kepada publik. Kita dulu dididik bahwa informasi itu mahal. Tidak sembarangan terus orang itu bisa post sesuatu kepada publik. Sekarang apapun, kita lagi jalan naik mobil di jalan ada orang kecelakaan, kita foto, kita post di Facebook, udah viral. Tapi orang tidak tahu kredibilitas informasi itu dan lain sebagainya. Siapa tahu itu bukan kecelakaan, itu syuting film misalkan seperti itu. Hal kayak gitu harus diverifikasi teman-teman. Tapi ini yang harus kita lawan, walaupun yang melawan ini harus kecil. Tetapi saya sudah berdiskusi dengan beberapa teman pemimpin redaksi media, teman-teman di Dewan Pers, saya berdiskusi bahwa memang mereka sangat setuju dengan ide saya, ini harus dilawan. Karena kalau tidak, kasihan generasi muda. Kalau kita kan yang sudah hampir setengah abad ini, ya mungkin mohon maaf ya, artinya kita mau berapa lama, tapi anak-anak kita, cucu kita, mereka kalau setiap hari disuguhi informasi seperti itu, hanya gosip, terus kemudian pertengkaran rumah tangga diumbar-umbar di ranah publik, ini dapat apa masyarakat ini? Nggak dapat apa-apa. Nah kemudian untuk praktisi PR, terus terang kita tahu bahwa platform komunikasi ini sudah bergeser. Tetapi jangan pernah meninggalkan media konvensional, apalagi media itu yang benar-benar bisa menjaga kredibilitas sebuah informasi. Saya kasih informasi bahwa perusahaan-perusahaan besar di Inggris seperti Unilever, terus kemudian saya lupa nama perusahaannya apa aja, ada beberapa yang itu sekarang sudah menghentikan iklan di platform sosial media.
seperti YouTube. Gitu ya? Karena apa? Karena mereka merasa bahwa konten-konten yang ada di platform sosial media Bisa itu merusak tidak image-nya. bisa merusak image dan tidak sesuai dengan misi mereka sebagai sebuah perusahaan besar. Ini adalah peluang buat teman-teman. Kalau teman-teman yang di media konvensional terus kemudian bergeser ikut-ikut tren sosial media, Anda benar-benar digilas zaman. Tapi kalau Anda kekeh terus kemudian bagaimana platform digital communication ini dijadikan platform, tapi kontennya adalah konten jurnalisme, ya mungkin akan dapat peran, akan dapat akan dapat pasar lah suatu saat. Nah, untuk teman-teman praktisi komunikasi juga begitu cara berpikirnya, bahwa Anda jangan hanya berbasis pada viewers, gitu loh. Tetapi media konvensional ini segmented. Kalau mereka, ya kan misalkan nih di Malang seperti Radar Malang lah, misalkan cetak 15.000. 15.000-nya Radar Malang jangan dibandingkan dengan 15.000-nya salah satu konten YouTube misalkan yang viral si A begitu. Karena apa? Radar Malang ini pasti yang membaca adalah orang-orang yang educated. Terus kemudian mereka punya purchasing power. Tapi kalau di sini bisa jadi 15.000 yang 14.000 itu sampah semua. Komennya dan lain sebagainya. Ini yang tidak ada literasi, Mas Gum. Siapa yang bertanggung jawab ya nggak tahu. Pemerintah mau mikir sejauh itu kayaknya sih nggak juga. Iya. Nggak jangkau lah. Mungkin masih belum jangkau lah ya. Kalau saya malah punya ide yang agak ekstrim ya. Gimana? Ekstrim. Artinya kalau saya jadi pemerintah ya, saya akan datangi itu kantor pusatnya platform-platform sosial media, misalkan YouTube. Saya datangi, saya jelaskan, dan saya prihatin dengan konten-konten Anda yang ada di YouTube. Karena Anda take down konten itu ketika ada laporan. Ketika kalau nggak ada laporan tidak diapa-apain. Terus kemudian jelas kalau misalnya pornografi mereka udah otomatis karena masing-masing negara itu menjaga. Tapi di luar itu tentang kualitas konten nggak ada. Nah, YouTube ini kan misalkan perusahaan yang sangat kaya raya, masa Anda nggak mampu buka kantor di Indonesia? Buka kantor di Indonesia deh, kantor. Nah, di kantor itu ada divisi redaksinya yang ngontrol konten. Ya, ini agak ekstrim dan mungkin saya ditertawakan lah. Kasih ide kayak gini, Anda kontrol konten, siapapun boleh bikin konten YouTube, tetapi Anda verifikasi dulu kontrolnya. Jangan kayak sekarang, kalau sekarang kan verifikasinya mesin ya, saya lihat misalkan ini saya ngambil videonya Radar Malang, kemudian saya post, baru saya kena copyright claim. Itu baru sebatas itu. Tetapi isi, misalkan nih ngomong soal salah satu isu besar, resesi. Apa semua orang kemudian punya kompetensi ngomong tentang resesi ekonomi? Kalau semua orang nggak punya kompetensi, kemudian mereka bicara tentang resesi ekonomi, akibatnya apa? Yang mendengarkan kasihan, karena ini informasinya tidak kredibel. Oh, Indonesia akan bangkrut, misalkan ngomong kayak gitu, tapi dia nggak kredibel orangnya. Nah, memang seharusnya kalau masyarakatnya sudah well educated, artinya punya tingkat pendidikan yang baik, mereka bisa jadi filter. Masalahnya masyarakat kita apa sudah kemudian melek informasi seperti itu? Kalau Mas Kum, saya kayak tahu ini hoax atau enggak, dan kadang-kadang kita tertawakan. Bisa, ya. Tapi masyarakat yang secara umum nggak bisa. Nah, ini kita sama aja dengan menggali lubang kubur masyarakat kita sendiri, generasi muda kita. Nah, seharusnya dipaksa itu agregator-agregator perusahaan-perusahaan sosial yang media besar yang kantornya di Amerika dipaksa buka kantor di sini, biar pajaknya itu juga jelas, terus kemudian kontennya itu juga terkontrol. Loh, kalau mereka ngejarnya cuman viewer dan subscriber karena banyak-banyakan kayak gitu, ya lucu. Menurut saya ini kemunduran bagi sebuah proses keterbukaan informasi dan demokrasi. Karena apa? Yang lucu kan memang salah satu kritik dari demokrasi yang lucu adalah ketika suara terbanyak itu dianggap sebagai yang terbaik. Nah, ini kan sebuah sama aja dengan informasi digital itu begitu. Karena yang viral itu dianggap adalah yang benar. Padahal viral. Nah, inilah yang kemudian menyesatkan masyarakat. Orang yang sesuatu yang salah bisa juga viral. Ya, mohon maaf saya emosional ngomong begini karena saya prihatin. Saya sebagai wartawan, saya sebagai dulu pernah jadi pemret, itu saya sangat prihatin, dan saya prihatin lagi ketika teman-teman media kita juga kok ikut-ikutan. Jadi lucu kemudian kata si A netizen dalam komentarnya di YouTube. Ini berita apa ini kayak gini? Ya, dia nggak inilah, harusnya recheck lah ya. Ya, gitu, harusnya ini. Oke, yang saya bold and underline yaitu yang tentang praktisi komunikasi tadi, jangan tinggalkan media konvensional, karena media konvensional adalah yang menjaga pakem jurnalistik secara benar ya sampai saat ini ya, dan ini memang harus disosialisasikan kepada yang lain. Saya kira itu, Bro. Terima kasih waktunya untuk mampir ke kantor Radar Malang, khususnya di studio podcast kita.
Mudah-mudahan karirnya tambah cemerlang, Amin, amin. ya, dan tambah sukses Amin. dalam meniti karir di Astra Agrolestari. Saya tidak tahu nanti akan berlabuh kemana, apakah menjadi konsultan atau menjadi politisi. Tapi yang paling penting saya doakan sukses selalu, sehat selalu. Amin. Terima kasih.